kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya, 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi awal pekan 13 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Anda siap untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan ya. Tetap di rumah, tetap semangat, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pagi hari ini kembali program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan belajar bersama. Pendeta Menahem Naswardi dari Gereja Isa Al-Masih Surabaya siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Selamat pagi Pak Menahem. Selamat pagi para pendengar dan juga Bu Wahyu, selamat pagi. Selamat Paskah juga. Selamat Paskah juga Saya Pak sampaikan Menahem. buat seluruh pendengar setia Radio Sangkakala. Iya, ini Paskah yang berbeda seumur-umur Pak ya. Iya, pertama kali mungkin Pertama di dalam kali. kehidupan saya, mungkin kehidupan kita juga semua. Kali ini Paskahnya adalah Paskah from home gitu ya. Paskah lewat YouTube ya. Paskah live streaming, Paskahnya YouTubean. Ada kayaknya. Masalahnya kalau biasanya sebelum-sebelumnya kalau Paskah kita berbagi telur gitu ya. Nah, ini telurnya dikirim lewat WhatsApp. Iya. Padahal Paskah sama telur tuh nggak ada hubungannya loh ya. Tidak ada hubungannya, cuma kan kadang-kadang menjadi sebuah Sudah menjadi jargon sebuah gitu ya. tradisi ya. Tradisi. Tapi pada kekasih Tuhan, jangan sampai terikat sama yang namanya tradisi. Ini semua tradisi, bahkan tradisi gereja pun diobrak-abrik Pak oleh si COVID-19 ya. Jadi hari ini kita semua harus dalam tanda kutip keluar dari zona nyaman kita. Tradisi kalau ibadah minggu ya seperti seperti gini itulah, gitu ya. gitu ya. Sekarang kita semua harus berpikir keras. Pakai bahasa anak milenial, harus bisa memberikan konten kreatif gitu ya. Gimana Pak Menahem juga jadi YouTuber ini? Iya, jadi COVID ini memaksa kita para hamba-hamba Tuhan ini berubah profesi sedikit gitu ya. Jadi pastor YouTuber Pastor namanya. YouTuber. Awal-awal sempat aneh nggak sih? Aneh gitu Aneh ya. ya? Anak kita Ngomong sendiri gitu ngomong ya? sendiri di depan kamera gitu ya, di sebuah gereja yang kursinya ndak ada orangnya. Ya, yang ada cuma yang kameramen di belakang begitu, lalu operator online-nya, pemain musik duduk samping gitu, tapi ngadepin kursi kosong gitu ya. Kalau dulu bilang amin saudara-saudara, nggak ada yang ngomong gitu ya. Ya kalau sekarang ngomong amin saudara-saudara, kita nggak bisa nunggu responnya, harus bisa ngatur sendiri gitu ya. Yang menarik bahwa kalau sebelumnya itu kita diminta untuk eye contact ya, kiri, kanan, depan, belakang. Sekarang eye contactnya harus lihat ke kamera terus begitu. Seperti pagi hari ini, Pak Menahem juga harus lihat ke kamera. Iya, ini kayaknya ya. Jadi kita semua ministry kita sekarang juga masuk disebut Media, dengan ya. Ministry Revolusi 4.0 Nah, gitu ya. itu dia. Jadi semuanya lewat online. Online, betul. Dan kekasih Tuhan, Paskah tahun ini bukan berarti mengurangi makna Paskah itu sendiri ya. Yang pasti tetap ikut anjuran pemerintah. Kalau terpaksa keluar ya lakukan protokol-protokol yang disarankan ya. Pak Menahem, takut nggak sih dengan kondisi yang sedang terjadi hari ini? Kalau secara manusia wajar kita semua takut, gitu ya. Karena apa? Karena kita sadar bahwa sesungguhnya manusia itu siapapun dia itu rapuh. Karena virus ini menyerang, dia tidak pandang bulu. Betul. Tidak pandang warna, tidak pandang suku, tidak pandang status sosial, ya kan? Semua bisa Semua dia kena ya. serang. Dia virus ini ndak lihat, wah ini kalau pendeta kayaknya ndak, jangan kasih gitu ya. Kalau penjahat kasih, ndak juga. Kita bisa melihat di hari-hari kemarin virus ini menyerang bahkan dari yang royal kerajaan di Inggris kan kena. Walaupun pendeta, sembuh ya. Walaupun sembuh kan. Pendeta juga kena, siapapun juga kena. Jadi kalau Bu Ayu bilang takut, ya karena kita di sini sekarang sadar betapa rapuhnya kita. Siapapun kita Tidak ada yang bisa bilang kita ini kuat, hebat. Mau six pack, mau Iya, one pack, pack. mau setiap hari olahraga semua, sebetulnya tidak ada yang kebal atau imun terhadap
virus ini. Oke, padahal ini kecil, tak bisa dilihat oleh mata. Iya. Kita Virus sudah ini kalah. ukurannya kan milimikron ya, Nah, dikatakan. itu dia. Yang dimana itu berarti lebih kecil daripada sebuah debu. Nah, itu Nah, dia. Nah, Jadi apa yang mau kita sombongkan sekarang? nggak ada. Tidak ada. Oke, pagi hari ini Pak Menahem tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan tentang pengharapan dan damai sejahtera. Pak, tadi seperti kita perbincangkan di awal-awal ya, bahwa hari-hari ini tuh banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang kehilangan damai sejahtera. Mungkin orang masih belum selesai takutnya dengan virus ini, muncul virus berikutnya, virus ketakutan, kecemasan karena badai ekonomi pun melanda. Iya, Karena semua shutdown kan, betul. bidang perekonomian semuanya melambat bahkan berhenti sama sekali begitu. Nah, bagaimana pengharapan dan damai sejahtera itu bisa kita alami di tengah-tengah situasi seperti ini? Ya, jadi ketakutan seseorang itu menjadi respon dia ya, respon dia ketakutan itu bisa yang satu adalah akhirnya menjadi panik dan frustasi. Ya. Ya, ketakutan, kekhawatiran lah, asalnya kan Khawatir, lalu nah. menjadi takut, lalu menjadi panik gitu ya. Semua akhirnya kalau yang masih ada duit semua diborongi gitu ya, panik gitu ya. Ikut borong nggak, Pak? Maunya begitu tapi tidak ada satu yang namanya fulus gitu ya. Yang buat borong nggak ada. Yang buat borong nggak ada gitu ya. Kalau ada gimana? Ikut borong juga? Saya harus jujur, mungkin karena ya ini ketakutan manusia bisa jadi membuat seperti itu. Cuma kemarin ketika beberapa rekan-rekan bilang, Bapak tidak menyiapkan ini dan itu, saya berkata, oh iya ya, tapi oh iya ya sudah telat. Karena apa? Karena ketika saya mencoba mencek di supermarket, semuanya kosong. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah Semuanya itu apa? ya kebutuhan seperti Indomie gitu ya. Dilarang Cuma nyebut satu, merek loh. Dilarang nyebut merek loh. oh gitu ya, Bang. Gitu. Mie instan ya. Mie instan gitu ya. Cuma satu yang di Indonesia enggak ikut-ikutan kosong seperti di dunia. Apa, Pak? Toilet paper. Oh, iya. Oh, di seluruh dunia toilet paper kosong ya? Rata-rata seperti di negara kita tetangga kan salah satu yang menarik yang kosong jadi ras buying kan toilet paper. Kalau di Indonesia masih 50% pembelian kedua. Banyak. Nah, itu pun juga kan karena mungkin toilet paper di Indonesia bukan menjadi kebutuhan. Ya. Gitu ya. Orang Tapi yang dulu nggak mikir pakai masker, semua sekarang susah cari masker, Pak. susah ya, masker Harganya susah, gila-gilaan, hand Pak. sanitizer gila-gilaan. Yang menarik adalah bahkan ketika gereja saya itu membutuhkan namanya pressure sprayer ya. Jadi gereja-gereja itu diminta untuk bisa mempunyai semprotan disinfektan yang sprayer yang besar itu pun ikut kosong gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar personal needs seperti hand sanitizer, masker, sprayer yang biasanya hanya dipakai untuk pertanian Tertentu gitu ya, itu juga kosong. menjadi susah gitu ya. Ya. Ya akhirnya begini, ketakutan itu membawa kita kepada kepanikan, atau sebetulnya ketakutan, kekhawatiran itu membawa kita kepada penyerahan, meminta tolong, gitu ya. Saya melihat contoh lah anak saya ya, anak saya itu kadang-kadang kalau takut, dia selama matanya bisa melihat dan keberadaan saya bisa dia rasakan, dia menjadi tidak takut. Okay. Berarti apa? Saya melihat anak saya itu ketika dia takut, dia minta tolong, artinya bersandar atau memegang ayahnya, ya. Itu untuk ayah yang bisa kita lihat. Nah, Ya. problemnya kan Tuhan nggak bisa kita lihat Ya, secara kasat mata, nggak bisa kita sentuh, begitu ya? Ya, nah itu yang mungkin beberapa pada kita kalau kita mengakui ya itu harus kita jujur, itu mungkin lebih susah. Ya. Tapi bukan berarti lalu kita nggak bisa lari kepada Allah, gitu ya. Jadi dari analogi anak saya melihat kalau ketika kondisi seperti ini, kalau kita mau berpikir, kan tidak ada sesuatu hal di dalam dunia ini yang tidak atas seizin Tuhan. Betul, semua ada dalam kendalinya. Dalam kendalinya ya. Berarti terkadang dan bahkan sering Tuhan izinkan problem, bahkan problem yang hari ini yang dalam tanda kutip bisa dikatakan mengerikan, itu Tuhan izinkan agar kita lari kepada Dia. Oke. Itu ingat Tuhan, gitu ya.
Jadi ketakutan harusnya membawa kita kepada pengharapan. Artinya apa? Kita akhirnya larinya bersandar berharapnya kepada Tuhan. Oke. Mungkin ada banyak orang yang bertanya, di mana Tuhan di situasi kondisi seperti ini? Kenapa Dia biarkan ini terjadi? Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang juga terkena penyakit ini dan bahkan sampai meninggal begitu. Mungkin ya, saya katakan mungkin. Semoga tidak ada. Mungkin ada orang-orang yang berkata, di mana Tuhan ketika ini terjadi? Kenapa Dia izinkan? Kan Dia bilang Dia mengasihi kita. Dia bilang Dia melindungi kita. Tapi kenapa ini terjadi? Bahkan kena orang-orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Ada 2 poin yang ingin saya sharekan gitu ya untuk pendengar sekalian. Kalaupun tidak ada wabah COVID ini, bukan berarti kita tidak bisa mati. Betul. Jadi seseorang kenapa Tuhan, kenapa kok ini terjadi, anak cinta Tuhan kena COVID lalu meninggal ya? Anak Tuhan ini pun kalau tidak kena COVID pasti bisa dia mati. suatu saat meninggal gitu ya. Saya pernah mendengar cerita ada anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, meninggal juga hanya gara-gara dia makan bandeng. Bisa ya Bu, makan durinya kesedak durinya gitu kan. Untuk suatu hal yang simpel. Artinya bahwa poin yang pertama, setiap daripada kita selama di dalam penantian kedatangan Tuhan kali kedua, semua kita bisa meninggal kok. Gitu kan. Jadi biasanya gini, tidak menjadi masalah bagaimana caranya. Bagaimana kita meninggal, karena kita meninggal itu caranya bisa macam-macam. Kalau kita ingin kan, kalau kita pun harus kita inginkan semuanya kalau bisa kita hidup 1000 tahun begitu ya. Makanya setiap ulang tahun kan selalu doanya kan panjang umur kan. Temennya udah mati semua, ada temannya. Makanya kalau di dalam ulang tahun kan selalu wishnya kan panjang umurnya, sehat badannya. Yang ketiga itu di balik itu sebetulnya kita kan ngomongnya banyak duitnya. Gitu ya. Tapi kalau ngomong banyak duitnya kok nanti gak enak, kok gak rohani ya? Makanya kuat imannya gitu kan. Kuat imannya sebenarnya sebetulnya dengan banyak duit nanti imanku kuat kira-kira gitu ya. Tapi kan umur manusia, Alkitab mengatakan, Musa mengatakannya di Mazmur itu kan 70 sampai 80. Sisanya kesusahan. Sisanya bonus dan kesusahan. Masih mau 1000 tahun? Kesusahannya panjang. Jadi mau kena COVID atau enggak, kita semua pasti akan meninggal. Lalu yang kedua, kita balik gitu ya. Pernah enggak ketika kita keadaan aman, nyaman gitu ya, terima THR di depan, ya kan? Terima kenaikan gaji, terus kita bertanya, di manakah Tuhan pada saat aku terima THR? Kenapa aku Tuhan? Kenapa aku kok harus terima THR ini? Kenapa Tuhan kok aku terima kejadian? Kayaknya kok jarang. Jarang ya. Kita semua ketika kalau terima THR, ketika kita terima kenaikan gaji, yang kita tanyakan travel fair di mana ya? Lalu ini kayaknya ada end season sale ya. Itu yang seringkali mungkin keluar di benak kita, malah yang kita tanyakan di mana ada travel fair. Tapi ketika ada problem, yang kita selalu tanya biasanya di mana ada Tuhan. Nah, dari 2 ini seringkali saya hanya merefleksikan diri saya ya. Saya hanya berpikir, oh iya ya, seringkali mungkin kita itu suka mendefinisikan ngatur Tuhan itu. Kalau Tuhan itu menyertai, berarti suasana harus beres. Semua harus baik-baik saja. Jadi kita mengatakan Tuhan menyertai kalau semuanya beres. Padahal kalau semuanya beres, kita juga tidak peduli, tidak lupa Tuhan. Sebetulnya tidak sadar, tapi bukan tidak sadar, malah lebih yang ekstrim, tidak peduli Tuhan menyertai, tidak menyertai. Yang penting pokoknya gua baik-baik aja. Sepertinya kita nggak butuh Tuhan. Iya. Maka justru di saat-saat ini, mari kita kembali refleksi diri, lalu minta pengampunan, dan inilah kadang-kadang kita dibawa ketakutan ini kepada pengharapan. Ada orang-orang yang akan mempertanyakan hal ini. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menahem, kadang-kadang kita harus melewati hal buruk supaya kita ingat Tuhan. Apakah Tuhan sejahat itu gitu loh Pak? Ayo tak sakitin bilang begitu kah? Kadang-kadang konsep berpikir orang tuh kadang-kadang seperti itu.
saya akan bawa seperti ini. Kalau orang tua itu baik sama anaknya, maka dia akan suntik anaknya dengan vaksin. Ya. Ya Dan kan? dia nangis kan pasti. Nah, tapi dari kacamata anaknya ketika lihat ini papa mamaku kenapa dibawa ke dokter, lalu aku disuntik. Dan kalau kadang-kadang disuntik vaksin itu menyebabkan dia agak panas kan, gitu loh. Padahal kita tahu kalau orang tua itu baik, orang tua itu sayang pada anaknya, pada waktu-waktu tertentu dia harus divaksin. Tapi dari segi anaknya pasti dia protes kalau bisa protes kan. Vaksin itu kan kadang-kadang tidak enak kan, kita akhirnya menjadi panas dan sebagainya. Ini nanti kan kalau vaksin COVID ketemu, kita semua akan divaksinkan, termasuk anak kita akan kita vaksinkan. Mungkin akan ada reaksi, saya pernah vaksin anak saya tuh tiba-tiba dia agak pilek atau apa, dan dokter ngomong itu memang reaksi untuk menimbulkan imun, gitu kan. Nah, juga dalam kehidupan kerohanian kita, kalau Tuhan baik, seringkali Tuhan itu memberikan kita problem supaya bahasanya itu kerohanian kita boleh tumbuh, gitu kan. Jadi seringkali tidak ada cara lain kah? Kita punya Tuhan tuh Tuhan yang maha kreatif ya, karena kan kita bisa kreatif, kita bisa nyeni gitu ya. Kadang-kadang kan nyeni itu kan nyeleneh gitu kan. Dan kita juga tahu kita ini kan ciptaan Tuhan gitu kan, yang merefleksikan gitu. Jadi kalau katakan tidak ada cara lain kah? Nah sekarang kalau Tuhan mau caranya begitu, nah kan gitu. Itu dia. Kok kita ngatur Tuhan kan? Itu kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan ya. Jadi kedaulatan Tuhan tidak boleh dimaknai dengan suka-sukamu Tuhan, enggak. Tapi kita harus melihat siapa kita, siapa Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau kadang apakah harus cara itu kan? Ya mungkin memang Tuhan dengan kreasinya melalui cara itu. Karena Dan Tuhan biasanya itu cara paling manjur. Iya. Jadi di dalam problem itu seringkali kan fokus kita Tuhan selesaikan problem di sekitar kita. Sementara Tuhan itu mengisikan problem karena Tuhan lebih tertarik kepada inner spiritual growth kita gitu loh. Kita lihat hari ini saya dapat beberapa video Pak di luar negeri. Saya kurang tahu di Indonesia ya. Orang-orang berdoa di sudut-sudut jalan. Mereka berlutut, berseru memanggil nama Tuhan. Itu belum pernah terjadi loh. Kebangkitan rohani seluruh dunia seperti itu. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, kalau kondisinya fine-fine aja, yang terjadi di sudut-sudut jalan orang rebutan sale ya kadang-kadang. Ini punya aku, ini aku dulu gitu ya. Oke, kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa lewat segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini, termasuk COVID-19. Apa sih yang Tuhan pasti ada rancangan baik di sana. Nah, problemnya adalah di kita. Berarti bagaimana kita tetap memiliki pengharapan dan damai sejahtera ketika kita harus melewati masa-masa yang bagi kita tidak menyenangkan, tidak mengenakan, harus di rumah, bahkan mungkin ada yang kehilangan penghasilan, ada yang pekerjaannya berhenti total dan lain sebagainya. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.